Warga desa Tebuah Elo ramai-ramai geruduk kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas. Mereka juga mengatakan, walau esok hari langit akan runtuh, kami membawa bukti pidana Harun dalam satu kata, bukti lebih terang dari cahaya. Kami warga desa Tebuah Elo, tolong dengarkan Pak Jaksa jeritan hati masyarakat Tebuah Elo. Warga Tebuah Elo ramai-ramai teriak di depan para APH kriminal ekonomi. Teriakan ini mereka juga sampaikan bahwa suara rakyat tak bisa dibungkam dan kami bergerak untuk transparan keadilan dan kebenaran di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas. Hari ini Selasa 9 Desember 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, rakyat menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih. Yang kedua, siapapun yang terlibat dalam proses harus secara terbuka dan profesional. Dan yang ketiga, mantan kepala desa Tebuah Elo kebal hukum dan jaksa Sambas tidak punya nyali. 4. Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas segera mengeluarkan surat penahanan terhadap tersangka kasus APBDes mantan kepala desa tahun 2017-2023 yaitu atas nama Harun. Sendiri dengan mata kepala sendiri. Saya nggak main-main. Warga sudah nggak main-main. Ada beberapa warga yang takut Bapak sama Pak Harun, makanya nggak hadir di sini. Oh, nggak ada yang kebal hukum saya bilang. Nanti kita ngobrolnya di ruangan supaya lebih clear, lebih jelas. Kemudian ini sudah banyak warga, biar clear. ya, bukan biar nanti dari kejaksaan juga bisa memperlihatkan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa kasus ini sudah berproses. Gitu ya, perlu dokumen, perlu gercep, gerak cepat. Karena kalau di dalam bisik-bisik apa gunanya? Emosi saya ini Bapak. Ya. TBC saya ini kalau nggak dikeluarkan undang-undang berapa M? 1 tahun 2 M habis buat foya-foya Pak Harun sama tim. Beli rumah, beli mobil, ini judi online. Ada nggak? Semua. Saya keluarkan undang-undang saya. TBC saya kalau nggak keluarin. Ke Bapak ini yang terhormat. Tapi sama nggak? Nggak ada yang berani ngomong begini Bapak. Izin Bu, kita dari awak media Bu, mohon sedikit Bu segmennya Bu tentang hal Pak Harun ya kepala desa Ibu. Yang kata Ibu tadi itu, Ibu dari Bali Bu ya? Ya. Asli Bali sampai Prabowo. Gimana Ibu ceritanya Bu tentang kasus ini Bu? Kalau tidak dilanjuti oleh Kejari, apakah Ibu akan tetap menyampaikan ke Bapak Presiden Prabowo atau Pak Kejagung? Gimana Pak? Pantang mundur ya? Terus pantang mundur bersama Mama Kejari. Ya. Hidup Tebuah Elo. Jadi dalam kasus Tebuah Elo ini memang harus sampai ke pengadilan, itu permintaan Bu ya, warga? Soalnya korupsi sudah 5 tahun. Udah 5 tahun Bu ya? Kasus yang tahun keberapa, saya kurang hafal, Pak Wali yang hafal sama Pak Andreas. Terus dua jembatan kami sangat darurat. Silakan wartawan main ke desa Tebuah Elo untuk menilik langsung, melihat langsung bagaimana itu. Bandingkan dengan Bali, Jakarta, bapak-bapak segini. Padahal uang presiden sudah meluncur ke desa kami. Nggak ada pembangunan jalan, jelek jalan. Terus harapannya Bu, harapannya terhadap kejaksaan dalam proses penegakan Harus proses hukum tegas, Harun itu? harus tegas. Kalau tidak hari ini langsung ditangkap. Itu apa katanya beliau kan tadi sudah dipercepatkan dari desa lain. Jadi saya mau gerak cepat. Karena kemarin sudah ada masa jeda 40 hari. Apa itu? Jadi apa tanggapannya Bu? Kenapa harus sampai demo di kejaksaan ini? Ada apa dengan kejaksaan menurut Ibu? Santai mereka, slow down. Nggak ada penangkapan. Orang yang berkeliaran tuh di sana, santai. Jadi berarti warga Ibu yang datang ini berarti mintanya kepala desa ditahan Bu ya, mantan kepala desa seperti yang di Real FB apa-apa itu kan kepala desa ditangkap seluruh Indonesia. Lalu kades, mantan kades kita tidak ditangkap, santai. Slow down, semua pihak slow down. Jadi harus dipercepat ini. Oke, dengan Ibu apa nih Bu? Ibu Jasmine Aisyah. Oke, bisa dijelaskan. Jadi perkara itu kita pastikan bahwa perkara ini akan naik
dan kita akan percepat seperti itu. Oke Pak, dari informasi Pak dari warga tadi pertanyakan tuh Pak, supaya agak tegangan tinggi itu Pak, tinggal mau disita atau diperiksa atau gimana itu Pak jawaban Bapak? Baik, jadi masyarakat ini kan mungkin awam ya, jadi belum paham. Nah inilah serangkaian tindakan penyidikan ini nanti barulah adanya setelah selesai pemeriksaan, baru ada kegiatan nanti yang namanya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu saya sebagai Kasipinsus Kejaksaan Negeri Sambas juga mengharapkan dukungan dari masyarakat ini sendiri. Jadi kita terima aspirasi mereka, jadi kita juga minta dukungan dari mereka dan kita akan selesaikan perkara ini secepat-cepatnya. Bapak, apakah dalam hal ini sudah dilakukan penetapan tersangka? Nah ini kan baru mulai penyidikan, jadi penyidikan ini kan ada tahapannya. Namun itu tadi yang saya katakan, selesai pemeriksaan ini akan kita percepatkan. Nah ini pun hari ini kita sudah manggil ini 3 orang, besok juga ada 3 orang, lusa juga gitu, seperti itu. Jadi minggu depan kita percepat. Ada namanya penyidikan ini kan yang kita butuhkan kan alat bukti untuk pembuktian kita di persidangan. Nah itu alat buktinya itu bisa berupa dari keterangan saksi, keterangan si calon tersangka nantinya. Kemudian adanya surat, bukti surat. Surat ini nanti kita mintakan dari ke inspektorat juga. Untuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Kalau kemarin itu hanya hasil audit saja. Jadi pastinya nanti kita minta surat lagi ke inspektorat dan kita akan mintakan kerugian keuangan negaranya tepatnya berapa, kemudian itu. Dan setelah itu baru kita lakukan tindakan-tindakan selanjutnya, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, penahanan, seperti itu. Apakah berpotensi ini tersangkanya nanti akan lebih dari satu? Gimana? Apakah nantinya setelah hasil penyidikan calon tersangka itu bisa ditetapkan lebih dari 1 orang? Bisa saja, itulah yang saya katakan, ini rangkaian penyidikan. Penyidikan ini bisa ditemukan nanti bukti apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain di situ. Seperti itu. Pak, terakhir Pak, kebetulan saya lihat nih Pak, khusus Kejari Sambas nih Pak, kan lagi anunya Pak, makanya Hari Korupsi Dunia Pak ya, sedunia, di media sosial, di berita. Mungkinkah dalam hal itu, peringatan itu Pak, termasuk kasus-kasus korupsi yang terbaru di Kabupaten Sambas 2024-2025 akan tuntas semuanya Pak yang sudah masuk laporan? Baik, sesuai dengan komitmen kita, jadi setiap pengaduan, setiap laporan itu akan segera kita tindak lanjuti dan akan kita selesaikan secara profesional. Oke, termasuk Pak, apa termasuk kasus PIP ini Pak yang sudah lama sekali ini? Jadi PIP ini kesempatan juga. PIP ini kita masih menunggu dari hasil dari inspektorat. Betul Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak, kita dari awak media GNTV Indonesia Pak mau tulis Pak dengan kehadiran Bapak di Kejari Sambas ini sifatnya menuntut penahanan tadi dengar itu kan Pak Harun kasus korupsi desa Sebuah Elok. Gimana Pak ceritanya Pak? Sedikit ya Pak. Bukan kami hari ini memang sudah berkali-kali kami datang di sini tanya apa segala disiapkan, tahu-tahu masih ada ditondak-tondak kembali. Jadi hari ini kami minta keputusan, kalau ngerasa tidak berani dengan Pak Harun, silakan serah dengan kami bawakan masyarakat desa. Oke, berarti dalam hal ini Bapak memang minta berharap kasus ini selesai sampai ke pengadilan itu Pak ya, dan minta Pak Harun ditahan gitu, ditangkap gitu ya. Seperti itu Pak. Pak, dengan siapa nih Pak? Dengan Pak apa? Saya Pak Pandi. Pak Pandi, DAD Pak ya atau? Iya, kami lembaga DAD. Mungkin Bapak tambahan Pak, ada sedikit Pak? Yang ini ketua kami. Nah, kita Pak. Kalau saya ini Pak ya, soalnya kemarin mereka yang nuntut kejaksaan kan belum ada respon. Jadi ini bila perlu saya dari pengurus adat juga harus ikut turun. Kenapa? Karena saya di kampung kan sebagai seorang pengurus orang juga, kayak jaksa. Oh, kita di adat ya. Ada dengan Pak apa nih? Dengan Pak apa nih? Bapak apa? Saya Pendi Tumbi nama saya. Ketua PAD. Pak mungkin Bapak tambah sedikit Pak.
Kalau kita sih ya pada prinsipnya kenapa masyarakat datang, ya itu kan mungkin kita harus kilas balik ya. Kalau untuk kasusnya Pak Arun ini kan ini bukan yang pertama. Oh, benar ya. Ya, untuk kasus yang sama nih. Iya. Ya mungkin udah yang ketiga kali. Oke, jadi berharap ini naik ke pengadilan gitu. Iya. Satu. Yang jelas mungkin masyarakat ini kan minta ini skala prioritas lah. Oke. Jangan sampai terkesan masyarakat ini terlalu lama menunggu, tidak ada kejelasan. Itu sih mungkin yang mereka maksud. Oke. Dengan Pak apa nih, Pak? Oke, makasih Pak. Adapun pesan-pesan terakhir dari para pendemo ialah mereka sangat berharap suara mereka didengar sewaktu demo di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas dalam kasus korupsi APBDes Desa Tebuak Elo, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas, GNTV Indonesia, Repi mengabarkan.